sangat-sangat maju. Tinggal dilihat IP-nya di mana, nah loh ketahuan lagi ntar semuanya kan malah jadi ujung-ujungnya nggak enak. Ya wes lah kalau begitu ya. Kita akan laju lagi menuju ke babak yang kedua ataupun di round yang kedua. Kita akan lihat bagaimana aksinya antara Victim Esport dan juga dari Geek Farm Junior Talia. Yap, ini dia. Kita akan melihat bagaimana performa dari Bloody Hand dan juga Iron Hook yang sebentar lagi akankah hit or miss dari arah teman-teman Geek karena udah mulai diganggu aja dan bahkan lihat Iron Hook yang pertama karena seorang Speechless membuat jungle-nya lebih lama buying time karena sudah reset orange buff-nya tapi kali ini Veil-nya sudah datang dan ada satu buah ejector ingin memukul mundur seorang Rapture tapi dicegat keberadaan Rapture oleh On My Way benar-benar dikandangin, di pressure, nggak bisa pulang tapi langsung dijemput oleh dengan keberadaan Vince dan juga Maivzi, Pak Pulung. Yap, hampir aja tadi rupturnya. Udah dengan Franco yang dia standby kan. Ini seru sih kalau ada Franco nih. Kita mau lihat aja Iron Hook-nya nanti dari 10 kali tarikan. Coba kita hitung ya. Ada berapa yang connect Profesor ya? Nanti kita hitung-hitung ya Prof ya. Kebiasaan dari dulu. Kalau ada Franco Tadi udah 1. hitung-hitung. 02, Selenanya 02 tuh ya. Dari dulu gitu-gitu baik. Kalau ada Franco enak banget ngitungnya. Berhasil. 01 nih, Enggak. 01 nih ya, 01 nih. Coba Rapture nih, coba Rapture. Rapture, ya. Iron Hook, Iron Hook. Wey, 02. ada flicker tadi langsung dikeluarkan begitu aja. Untungnya tadi dari Veil hampir aja maju ke depan dan juga mendapatkan ejektornya. Hanya saja masih bisa dielak oleh pemain dari Geek Farm Junior Talia. Yap, masih bisa di-dodge tapi sementara waktu, sebentar lagi kita akan melihat Turtle yang akan hadir di Land of Dawn. Akankah kali ini bisa diamankan dengan Geek Fam atau justru oleh Victim mengingat adanya Franco? Ini bisa membuat teman-teman dari Victim cukup memperhitungkan untuk mengkontes keberadaan Turtle karena bisa digigit, bisa ditarik dengan Iron Hook. Walaupun kali ini dari Rapture-nya belum level 4, tapi Turtle-nya udah mulai ditarik oleh On My Way untuk mengumpulkan stack-nya aja. Mulai reset kembali, masih dipantau dari kedua belah tim, gak mau terlalu overcommit. Ini masih early game, mereka masih hati-hati banget mengingat Geek juga harus lebih waspada. Ini udah di game yang kedua, Pak Pulung. Oke, ini dia turtle-nya. Udah setengah darah lagi. Siap kemanakah akan perginya ataupun jatuhnya turtle ini karena di bagian belakang. Bebiu-nya masih bersiap untuk menggaruk-garuk. Tapi turtle-nya udah berhasil langsung diamankan oleh Bebiu. Furious Dive, Dragon Tail dari Black Dragon Form ataupun Yuzong yang udah dikeluarin semua. Dan sekarang pasifnya udah mulai menyedot bagaimana darah-darah yang dimiliki oleh pemain dari Victim itu sendiri nih Profesor. Ya, dan bahkan dengan potensi seperti ini dari Geek Farm Junior, mereka yang mencoba untuk bermain agresif malah dipasifin balik sama Victim. Iya Dan loh. menurut aku yang rugi adalah Geek Farm Juniornya. Karena ini adalah timing mereka, momen mereka untuk mendapatkan point kill secepat dan sebanyak mungkin kalau bisa. Bahkan tidak ada point kill sama sekali. Veil, dia juga nggak bisa ditumbangkan as Jawhead Roamer kali ini. Belum. Ini gimana ya, rupturnya juga ada. Nanti pasti akan ada momen di mana Bloody Hand akan langsung dipadukan dengan Flicker untuk bisa mendapatkan satu player dari Victim. Kita tunggu aja. Karena gue juga menantikan bagaimana momen tersebut di mana aksi penggigitan yang tidak bisa diapa-apain sama sekali. Itu pastinya akan membuka ataupun jadi opener war yang sangat-sangat nikmat juga nih Talia. Yap, itu dia. Tadi kita sudah melihat juga adanya Iron Hook yang sedikit missing. Tapi BMX-nya cukup sekarang langsung dikejar dengan ada Baby. Likan Punch berhasil mendapatkan first blood di menit yang ketiga. Tapi Daytona welcome-nya masih bisa di-dash. Tapi kali ini Vives menjadi lini terdepan, menjadi sandbag. Dan Black Dragon Form langsung di-pop up untuk memporak-porandakan barisan yang dimiliki oleh Victim. Dan kali ini Hayabusa menjadi incarannya. Salah satunya merupakan On My Way kali ini. Coba untuk berlindung di balik Tara tapi gak bisa karena dari Veil-nya. Harus menerima dan menelan damage yang begitu besar. Dan On My Way sekarang mau coba ditarik tapi gak bisa. Habis Aurora-nya juga missing tapi masih bisa untuk diamankan oleh Roger-nya. Sudah kehilangan 2 pemain di arah bottom lane. Bahkan 3 tadi dengan keberadaan seorang Speechless yang berhasil diamankan oleh Geek. Early agresif yang dimiliki oleh Geek. Emang kalau kita lihat dari secara draft pick-nya cukup kuat ya Profesor. Iya, dan bahkan tadi ada satu pergerakan heroik banget dari teman-teman tim Victim di mana memaksa untuk membersihkan wave minion agar tidak bisa didobrak dari gold shield turret-nya Talia. Yes, itu dia. Mencoba untuk menahan tapi kali ini Turtle udah mulai dipantau aja dan bahkan
mulai ditarik keberadaannya oleh seorang Vel, Pak Pulung. Yap, dicicil-cicil aja. Jadi Hayabusa datang, tinggal basic attack sedikit, lalu bisa melakukan retry. Sementara itu udah ada Iron Hook tadi yang langsung menarik ke arah satu player yang dimiliki oleh Victim. Menarik sekali. Sementara itu Bloodihannya tadi udah dikeluarkan juga, menyisakan sedikit lagi SP dan udah membuat bagaimana Joanna pun langsung menghilang. Tapi sekarang untuk Harley-nya berhasil membalaskan keadaan di mana ada satu player yang dimiliki oleh Kick juga udah berhasil diambil oleh Victim Esport itu Thalia. Yap, mencoba untuk digaruk lebih lagi ke arah seorang Baymax, tapi masih bisa berlindung di balik taratnya. Babiu nggak mau terlalu memaksakan juga, mengingat dia harus cukup puas, tapi ternyata apa yang terjadi di area top lane? Mavzi terculik dengan 1v1 situation, di solo kill, dicicil benar-benar keberadaannya oleh Bravo di area top lane, Pak Pulung. Yap. Untungnya di sini Quad Shadow yang dimiliki oleh Hayabusa sangat-sangat standby ya. Karena setelah dia masuk ke rumputan harusnya kaget itu. Ada Roger di dalamnya Bu. Langsung digaruk-garukin tadi ninjanya, Flame Blue langsung dilemparkan begitu aja. Speechless-nya pun harus mundur lagi ke bagian belakang. Tapi Vel mencoba untuk ngezoning melihat bagaimana keadaan ada di depan sana. On my way, ini dua makhluk mitologi masih melakukan fight untuk bisa menjadi raja daripada zamannya. Sementara Speechless, Quad Shadow-nya dirinya terbakar, dikejar oleh Baby. Ada satu open fire tapi masih bisa digocek dengan sebuah Quad Shadow yang begitu indahnya. Dan juga Speechless kali ini masih bisa selamat Thalia. Wow, dodge yang sangat cantik banget dari Speechless, yang mana dia sudah terkena burn, terkena retribution juga, tapi masih bisa kembali lagi dengan ada satu buah Quad Shadow ke arah belakang, dan kali ini mencoba untuk mengamankan objektifnya di area bottom lane, tapi sayang sekali tidak ada minion yang mensupport keberadaan dari Geek. Malahan di sisi lain, di top lane-nya kali ini Uzumaris yang langsung dipantau aja keberadaannya oleh On My Way dan juga Baymax mencoba untuk di-clear, gak berani untuk melakukan inisiasi maju lagi karena kali ini sudah masuk minionnya ke arah turret outer di top lane dan nampaknya bakal direlain aja oleh Uzumaris, Pak Pulung. Yap, itu pula yang dilakukan oleh pemain dari Geek Farm Junior di bagian bawah. Mereka melakukan mirroring, ada rotasi dari 4 player sekaligus nih Profesor. Dan juga untuk sekarang Iron Hook-nya langsung aja berhasil mengamankan ke arah Jawhead-nya. Ada 3 player di bagian belakang, apakah mereka ingin melakukan inisial balasan? Tapi ternyata tidak, mereka hanya terfokus untuk bisa mendapatkan langsung ke arah turtle-nya. Yuzong bersiap untuk masuk ke paket dalam. Black Dragon Form yang langsung dikeluarkan begitu aja, menabrak langsung ke arah Hayabusa. Siapakah yang akan menjadi korbannya karena turtle-nya sekarang sedikit lagi SP-nya. Turtle-nya masih berhasil diamankan oleh Hayabusa. Ini ada pergerakan yang sangat-sangat baik, tapi Hayabusanya pun udah gak kuat lagi menampainya. Damage yang dikeluarkan, Harley-nya berhasil untuk mendapatkan langsung ke arah Yuzong, yang sementara Franco pun langsung menghilang dengan cukup cepat. Ada shutdown yang dilakukan, double kill, dan sekarang untuk Harley-nya satu yang terakhir dan Helena-nya masih bisa kabur dari area tersebut. Thalia, sayang sekali. Unstable Force langsung dikeluarkan begitu aja, belum ada ejector, belum ada aksi pelemparan yang dilakukan oleh Jawhead barusan nih. Wow, aksi yang sangat-sangat gemilang sekali dipertontonkan oleh pemain dari Victim Esport ya Prof ya. Iya, dan bahkan metode pick off yang awalnya berhasil dari Geek Farm Junior, aku sempat terkejut ketika Turtle-nya tuh ternyata jadi milik teman-teman tim Victim Esports. Dia bisa dibilang agak waste banyak banget dari Geek Farm Junior dan mereka hanya bisa melakukan ini all in. Siapapun yang ditarik harus tumbang mulai sekarang. Jadi mereka nggak boleh setengah-setengah, Pak Pulung. Yap, siapapun ya ini harus nih nggak boleh setengah-setengah lagi. Sekarang udah masuk menit 8 juga. Cuman tadi dari Rogernya sempat diberhentikan. Ini adalah satu poin kill yang sangat-sangat berharga sekali bisa didapatkan oleh Victim. Cuman Baymax dan juga Lunok di sini dua fungsi mereka adalah menjadi bisa dibilang kayak monster damage juga nih dari tim Victim itu sendiri. Dan sekarang Elisnya langsung menabrak masuk ke bagian belakang. Shutdown pun berhasil langsung dilakukan karena mereka langsung melarian untuk bisa masuk ke dalam topi ya, ataupun ya sebuah skill yang dikeluarkan oleh Harley itu sendiri. Tapi dari Black Dragon Form-nya hanya saja untuk sekarang Rogernya pun langsung berhasil dimanfaatkan begitu aja. Black Dragon Form-nya belum landing karena sekarang pertempuran terjadi di bagian bawah. Sedikit lagi tapi untuk Yuzongnya pun udah gak kuat lagi menampainya damage yang dikeluarkan. Udah ada Baris yang ingin berlari maju ke depan. Tapi ternyata untuk kali ini konsolnya belum bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin Italia.
Yes, bahkan lihat kali ini sudah kehilangan objektif turret yang cukup banyak dari teman-teman Geek. Dan bahkan Lordnya sudah respon di Land of Dawn dan langsung terpantau oleh keberadaan Hayabusa yang langsung menunggu aja dan langsung start. Karena mengingat kali ini dari Geek cukup jauh untuk melakukan kontes dan baru datang dari arah Rapture dan juga Vince. Mencoba untuk mengamankan Lordnya tapi terlalu cepat. Clear yang didapatkan oleh Speechless. Ejector kalah berakal, Rapture menjadi Samsung dan langsung hilang dengan cukup mudah mengingat Franco bukanlah tank yang cukup sustain. Dia merupakan second tank, bukan main tank. Dan kali ini mencoba untuk setup lagi. Purple buff-nya diganggu. Uzumaris gagal untuk mendapatkan purple buff-nya karena dia harus flying blood ke arah belakang. Dan kali ini Bravo justru dia mendapatkan satu hit ke arah purple buff yang dimiliki oleh Geek. Dan Lord akan langsung mengincar ke inhibitor turret-nya Papulung. Waduh, Lunox-nya punya purple buff nih, Prof. Ini nih. Ini yang bakal gila sih karena Bravo bakal bakal spam banget dan dia udah punya Divine Glaive, penetrationnya bakal makin lebih dalam dan kalau dia punya Holy Crystal bakal lebih mematikan lagi Pak Pulung. Oke, Selenanya bisakah dia selamat? Tapi untungnya, wow, tidak bisa selamat walaupun dia udah berubah dari modnya. Sementara untuk kali ini Baymax-nya di luar masih melemparkan ke arah poker trick-nya. Ada turret yang masih bisa dipertahankan oleh pemain Geek Farm Junior. Karena tadi untuk Lord-nya pun tidak bisa menabrak masuk nih, Prof. Gila ya, ini mereka memanfaatkan konsil kali ini Pak Pulung, langsung jump in. Oke. Dan sekarang pertempurannya udah mulai pecah lagi. Ada Rupture yang siap untuk maju ke bagian belakang. Bloodhound-nya langsung dikeluarkan. Sementara Mavisa di tempat yang berbeda sedikit lagi Peter Sisha. Shutdown-nya pun langsung dilakukan. Sementara untuk Roger-nya berhasil mendapatkan 1 poin kill. Dan juga udah ada Detona's Welcome. Kau mau pergi kemana Lele? Ada dinosaurus makan ikan lele. Langsung saja tapi dirinya malah dikeroyok habis-habisan. Hilang sudah lagi 3 player yang dimiliki oleh pemain dari Victim. Nah ini menjadi kesempatan untuk Geek Farm Junior. Bisa membalikkan keadaan Thalia. Wow, 2 turret inhibitor tumbang tapi dibalaskan oleh 3 nyawa yang dimiliki oleh Victim. Apakah ini pertukaran yang cukup seimbang atau worth it yang dilakukan oleh teman-teman Victim, Profesor? Nah maksudku kalau kayak gini kayaknya bakal rugi sedikit dari teman-teman tim Victim karena mereka kehilangan banyak source dan kalau terus-terusan seperti ini bisa terjadi comeback loh bagi teman-teman Geek Farm Junior karena balik lagi mereka akan selalu menang team fight ketika mereka menang dari segi yang namanya positioning juga. Dari segi quantity 4 lawan 5 udah pasti banget Geek Farm Junior lebih unggul kan Thalia. Tentu saja, iya betul sekali, aku setuju banget sih, dimana ini dari Victim harus lebih berhati-hati lagi walaupun mereka sudah mendapatkan 2 inhibitor turret, tapi kalau mereka dibalaskan dengan nyawa segitu banyaknya datang dari arah Victim, ini bisa menjadi satu momentum yang dimanfaatkan oleh Geek untuk meng-comeback. Dan Athena Shield berhasil diamankan tadi oleh Vel, tapi akankah ini membuat perubahan yang cukup besar mengingat sebentar lagi akan ada Lord yang akan dikontes dari kedua belah tim, Pak Pulung. Weh, masih bisa digocek loh tadi Aron punya. Kalau sampai tadi kena, bukan main dah tuh langsung masuk ke dalam pelukan dan juga relung hati yang paling dalamnya itu pasti akan langsung disakiti oleh pemain-pemain dari Geek Farm Junior nih Profesor. Oh jadi pelukan itu menyakitkan ya Pak Pulung ya? Ada yang menyakitkan, ada juga yang tidak Prof ya. Apabila itu semua penuh akan kebohongan. Baiklah kalau saya begitu. memastikan aja biar data saya nanti bakal benar. Tapi Baymax-nya terpick off kali ini Pak Pulung. Lagi dan lagi metode pick off yang harusnya LAN ini dia yang terburuk karena 2 hilang Pak Pulung. Oke. Ada 2 player langsung hilang dari tubuh Victim Esport di mana 30 detik lagi Lord akan segera muncul. Memang berdekatan waktu respawnnya dengan player-player dari ataupun dari Lordnya. Cuman setup pastinya akan bisa segera dilakukan oleh pemain dari kita, tapi mereka mencoba untuk langsung memaksakan keadaan di bagian depan. Mereka coba tetap memaksakan keadaan untuk melakukan fight di mana jumlahnya ini kalah jauh loh Thalia. Iya, ini menurut aku kerugian besar sekali sih. Mereka sudah kehilangan 2 frontliner bahkan yaitu Baras dan juga Jawhead. Siapa lagi yang akan menahan damage-nya? Tapi kali ini sudah datang juga Baymax mencoba untuk di-Iron Hook tapi sedikit missing. Tapi walaupun demikian, Geek berhasil merontoki 3-2 bahkan turret yang dimiliki oleh Victim di area mid lane dan membuat kali ini Geek lebih memantapkan langkahnya lagi untuk langsung nge-start di sisi Lord-nya. Dan akankah bakal dikontes karena kali ini On My Way juga sudah respon, sudah join kembali. Tapi ternyata Lordnya bisa di-clear dengan cukup mudahnya oleh Baby tanpa ada terjadi kontes dari Victim. Mengingat mereka kalah member dan mereka nggak berani untuk melakukan teamfight lagi karena sudah terculik satu persatu oleh Geek, Pak Pulung.
Hampir aja tadi bisa diambil oleh pemain dari Victim, tapi ternyata ya Gig sekarang mereka menguasai jalannya pertandingan. Mereka bisa membalikkan keadaan. Ini Lord di atas menit 12. Kemungkinan akan ada inverter turret yang bisa diambil oleh pemain dari Geek Farm. Hanya saja sekarang kita lihat aja udah ada Lele tadi yang nyangkut langsung menuju ke arah pemain Victim yaitu Barat. Untungnya dia masih bisa kabur daerah tersebut. Hanya saja di bagian tengah, Lordnya pun siap langsung menabrak masuk ke dalam pertahanan yang dimiliki oleh Victim Esport itu Talia. Yap, ini dia Lordnya mencoba untuk ditahan aja, dikawal keberadaannya, bahkan kali ini oleh Rapture dan terdeteksi keberadaannya. Fel melakukan ejector, sudah tidak ada ejector dan Winter Chan kali ini berhasil diamankan oleh Vince. Lordnya masih bisa di-clear dengan cukup mudah, tapi apa yang terjadi? Mavzi-nya ternyata diculik dengan ada satu buah ejector yang dilontarkan oleh Fel mengakibatkan 4 lawan 5 kali ini dan Speechless saya lihat di arah bottom lane, dia nge-split push, tapi kali ini sudah langsung dicegat keberadaannya oleh Uzumaris dan juga Rapture dicari keberadaan Speechless di mana, tapi ternyata dia nge-recall karena dia masih ada Kwacedo. Mencoba dikejar aja, habis orang masih sedikit miss. Rapture belum mengeluarkan Iron Hook dan bahkan gocekan yang cantik sekali datang dari arah Speechless. Tidak terpick off sama sekali bahkan Papulung. Ini Hayabusa ex Neymar sih barusan tuh ya. Gocekannya bukan main-main loh. Mantap Profesor KB. Atas, bawah, depan, belakang, kanan, kiri. Waduh, puter-puter jari lagi dah tuh kan jadinya kayak gitu. Prof. Dia doang yang hafal tuh itu lagunya. Iya. Ya tapi tadi gocekan yang bagus banget dan bahkan membuahkan hasil dari teman-teman tim Victim karena tarik ulurnya berhasil dan split push masih berjalan. Jadi untuk dari segi pengendalian mapnya ini Geek Farm malah jadi under lagi, dikalah lagi dan sekarang akan ditekan di bagian top lane-nya Pak Pulung. Perlahan-lahan tapi pasti. Ini wave minera terus aja dihantarkan ke bagian depan dan mungkin nantinya akan ada split push lagi yang dilakukan oleh pemain Victim. Oke yang tadi gagal tapi nanti kemungkinan ya bisa lagi mereka lakukan strategi seperti itu. Dan sekarang Purple Buff ya sedikit lagi. Vel melihat dari kejauhan maju ke bagian depan. Ingin meretri dan berhasil sepertinya untuk mendapatkan retri terhadap satu Purple Buff tersebut Talia. Wow, ini bener-bener si Speechless Hayabusanya lincah banget. Dia Kwacedo ke arah depan. Retri balik lagi, tidak terculik sama sekali. Dan bahkan dia justru yang malah mencuri purple buff yang dimiliki oleh Geek. Otomatis kali ini Uzumaris tidak mempunyai purple buff. Ini yang akan membuat dirinya lebih lemah ketika ingin melakukan frontliner dengan adanya Blood Oath dan juga Winter Truncheon. Dia akan lebih cepat lagi mana regennya yang habis, tapi masih set up dari kedua belah tim. Mengingat ini sudah memasuki menit ke-17, sudah mau memasuki late game, tapi apa yang terjadi? Speechless ya hampir saja ditumbangkan di arah top lane. Ini hati-hati, hampir saja Hayabusanya berhasil diculik oleh teman-teman Geek Papulung. Oke. Waduh nih satu Iron Hook-nya pun masih gagal. Hanya saja sekarang untuk ini kalau ada Franco ngeri, serius sekalinya dia flicker, sekalinya dia blodihan. Ini inisiatnya pasti bakal habis-habisan banget. Dan sekarang kita lihat aja, ada bisa Row dilemparin lagi Iron Hook-nya. Untungnya nggak kena, seandainya tadi kena. Bersiaplah mungkin pemain dari Victim Esport akan digempur habis-habisan nih Profesor. Dan ini di drag lagi ke bagian late game makin lama makin mengerikan, ingat. Karena Uzumaris juga makin lama, makin scaling, Mavzi juga. Apalagi dengan stack 50-nya dari Alice yang udah dikumpulkan maksimal menit yang ke-9 harusnya udah aman. Jadi yang sekarang harusnya bertahan itu adalah bagaimana cara Bravo memaksimalkan positioning yang ia miliki karena dengan Biomax dipadukan dengan 2 magical damage. Untuk ngelord tentu bakal cepat bagi Victim, tapi untuk team fight-nya ini loh, gimana caranya dia bisa menghindari Uzumaris, Pak Pelong? Ini mereka minimal dapat satu loh ya, masalahnya ini mereka juga nggak tebel-tebel banget tapi berbeda dengan barisan yang dimiliki oleh player dari Geek Farm ID. Ada 3 player yang tadi melakukan rotasi ke bagian bawah lalu mulai tertangkap kayak ejectornya kali langsung dilemparkan aja Elisnya mungkin Winter Treasure akan diaktifkan sesar lagi, ada satu lagi Abyssal di bagian belakang langsung terkena ke arah jauh headnya. Blood O-nya langsung diaktifkan, siapapun yang ada di depannya langsung diaktifin begitu aja ataupun disadar begitu aja, sementara Velnya masih bisa selamat. Ada Immortal yang pecah, dia ingin kabur ke arah mana, di bagian belakang Abyssal masih gagal untuk bisa mendapatkan Rafael. Ada poker triknya, sedikit lagi yang tersisa. Bepiunya masih bisa sama aja, busanya membegal di bagian belakang. Ada aksi sliding yang langsung dilakukan. Elis yang pun kali menjadi korban. Rupter yang ingin mundur, ingin pergi dari atas tersebut, tapi belum bisa. Winter Treasure langsung dikeluarkan begitu juga. Selenanya udah gak kuat lagi, mengakibatkan Rupter tersisa seorang diri. Again and again, bermain all out tapi hanya berujung wipe out. Itulah yang didapatkan oleh Geek Farm Junior. Wow, ini
benar-benar memanfaatkan momentum yang terjadi. Bahkan memantapkan langkahnya kali ini untuk mendapatkan 2-0. Apa yang terjadi kali ini Profesor? Ki kehilangan momentumnya karena adanya split war yang terjadi. Karena speechless tentu saja dia motong dari area belakang dan double kill. Bahasa dikantongi. Ini membuat Ki harus kehilangan poin kemenangannya Profesor. Kukira bisa, ternyata rata. Itulah dia istilah yang mungkin bisa kita lihat bagaimana Geek Farm Junior mencoba untuk menabrak. Tapi ternyata malah mereka yang mendapatkan malapetaka karena victim lebih ready untuk meng-aim ke bagian belakangnya, backline-nya. Jadi menurutku backline yang minim sekali untuk di cover dan bahkan ini adalah poin yang sangat amat matang bagi victim. 2-0 loh, ini plus 2 artinya. Wow. Yang ini mendobrak juga dari segi klasemen kita, mungkin nanti kita bakal melihat apa perbedaannya. Tapi dengan poin seperti ini menjadi modal awal lagi bagi victim dengan metode mereka. Again and again selalu bermain ke arah late game. Yang artinya membuat mereka ini sangat amat confident dan lebih percaya diri kalau seandainya mereka langsung wipe out begitu aja dan immortality-nya berkali-kali. Aku selalu mention kalau udah mulai memasuki menit ke-17 ke atas, persiapkanlah uang kalian untuk membeli immortality. Karena immortality adalah salah satu item yang menurutku wajib banget untuk dimiliki karena ya back again dengan ditambahkannya durasi di 20 menit sampai dengan end game nanti di late game sekalipun itu sampai menit ke-50 atau menit 60. Ini immortal tuh bakal tetap dibutuhkan gitu loh. Apalagi untuk kehidupan kedua. Winter Truncheon emang dibutuhkan. Tapi entah kenapa ya mungkin akan saling bergantian dengan seiring berjalannya waktu. Dengan kehadiran dari immortality-nya ini Pak Pulung. Itulah yang terjadi tadi, memang split yang dilakukan ataupun aksi split paksa yang dilakukan oleh pemain victim. Iya itu dipaksa Pak, bener-bener dipaksa. Rogernya tadi mencoba untuk maju bersama rekan-rekannya duluan. Tahu-tahu